Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Budi Santoso Solution. Di pertemuan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana mencari solusi ya bagi bagi teman-teman operator mailing yang menggunakan jenis mesin pecah kulit LM24. Yaitu apabila waktu melaksanakan proses pecah kulit itu gimana ya, gabah itu atau padi tidak terkupas. Ya walaupun terkupas ya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Di review kali ini ya saya akan mentutorialkan bagaimana mencari solusinya, yaitu dengan cara mengatur mengatur setir, pengaturan rollnya ini ya, berupa setirnya ataupun atau pernya sekalian ya. Termasuk di sini satu paket ya, satu paket setir untuk mengatur bagaimana pergerakan rollnya itu sehingga hasilnya nanti memuaskan ataupun sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Sebelum dilanjut ya, jangan lupa teman-teman ya untuk menekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga like, dan yang pasti komen yang positif. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat untuk mengembangkan ya channel YouTube saya ini. Selamat menyimak video berikut. Ini adalah penampakan setirnya ya. Ya sekarang ini dalam kondisi ini baut-baut semua dalam keadaan kendor semua ini. Dalam keadaan kendor semua sehingga ini ditarik ke belakang pun bisa ini. Cuma masalahnya ini bisa tarik ke belakang ini nggak bisa. Saya bongkar semuanya susah karena ini terhalang oleh apa ini, casing elevator ya. Itu yang seng itu ada senggel volume, itu adalah casing elevator sehingga menghalangi apabila saya bongkar semua ini. Jadi posisi pen itu yang bulat itu saya buka dulu sehingga mudah untuk mengatur kembali bagaimana mengencangkan kembali ataupun memasang lagi pernya nantinya depan itu. Ini saya kendorkan dulu semua. Nah, perhatikan ini menggunakan kunci Inggris ya. Ini tadi kan saya posisi kendor. Sekarang saya kembalikan lagi. Saya balikkan lagi. Ini saya kencangkan ya ke kanan ya. Dalam arti ini ke kanan ini searah jarum jam ya. Ini sampai pernya itu sampai itu ya, rapat betul ya. Sehingga walaupun kertas pun dimasukkan ke dalam ke pernya itu pun nggak bisa. Ini sampai rapat betul ini. Perhatikan kalau sampai ini per ini kurang ini ya, apa kurang kencang. Nanti waktu proses pecah kulit nanti apa ya, susah untuk mengupas ini. Ini kemarin banyak sekali apa ya, komentar yang masuk bagaimana
menghadapi apabila proses pecah kulit menggunakan lem ini susah terkupas. Ya, salah satu kendalanya ini. Karena kalau sampai pernya itu sampai nggak kuat ya, posisi tekanan roll pun nanti efeknya kurang, gitu ya. Nah, setelah kekencangan dirasa cukup, ini dikencangkan lagi baut 10-nya ini. Ini baut ini masih pabrikan, baut pabrikan dari dulu ya. Kalau bisa teman-teman ini bautnya menggunakan baut yang hitam itu ya, baut kasar itu. Karena ini jenis baut kuning ini selain rawan patah, dratnya juga gampang rusak ini. Ini adalah salah satu kendala proses pecah kulit itu nggak mengupas, di luar masalah blowernya ya. Kadang-kadang kalau menghadapi kendala seperti itu salah satunya adalah rollnya. Rollnya gimana diperhatikan. Kalau sampai rollnya itu nanti sebelah udah habis ya diganti. Nah, ini baut yang satu lagi untuk mengunci ataupun mengancing ya pernya. Ini nanti dikencangkan sampai kuat juga ini. Kalau perlu ditambah lagi untuk umur yang satu lagi untuk mengunci ya. Mengunci pergerakannya baut ini supaya nanti tidak terlepas. Selain pengaturan setir ini yang benar, perhatikan juga nanti untuk arah anginnya, nanti perhatikan. Kalau memang blowernya kipas blowernya udah habis, udah nggak layak lagi diganti, kan? Dan ini adalah sepi yang posisi di depan per ini ya. Nah, nanti itu di dalamnya itu ada per kecil. Nah, untuk memasangnya itu bisa ditekan pakai peso ataupun gergaji besi bisa ini. Karena kalau nggak ditekan nggak bisa. Untuk mengembalikan lagi posisi sepan ini. Ya. Diputar ke kanan ya, dalam arti searah jarum jam ini. Memutarnya searah jarum jam. Kalau sudah, bautnya depannya lagi dipasang lagi. Itu posisi itu yang bulat-bulat itu dikembalikan dulu. Lalu baut 10-nya dikencangkan lagi searah jarum jam. Ini posisi setirnya ini harus kenceng ya teman-teman ya. Ini nggak boleh longgar. Karena kalau sampai longgar ini nanti hasilnya pun nggak sesuai dengan yang diharapkan ini. Oke, untuk proses yang belakang ini udah selesai. Dan untuk tahap akhirnya ya, ribet ini pindah kamera dulu. Itu baut posisi yang depan pun nanti dikencangkan juga ini. Ini posisi setelah selesai ya. Nah, ini yang terakhir itu baut ini. Baut ini pun dikencangkan juga. Tapi ini baru saja, ini udah saya kencangkan ya. Nah, posisi dalamnya seperti itu sampai mentok habis itu. Sehingga pergerakan pernya itu nanti semakin kuat ya teman-teman ya. Nah, perhatikan ini hasil akhirnya seperti ini. Oke, ini udah bisa dioperasikan ini sekarang, ini udah bisa.
Ini sedikit saya tambahkan bagi para teman-teman yang menggunakan jenis LM24, yakni apabila gabah udah habis, pasti sering yang menghadapi kejahatan roll. Ini alat yang saya gunakan untuk mengantisipasi sehingga kejahatan roll itu nggak terjadi lagi. Walaupun setelan setirnya itu diatur dengan sekencang mungkin pun, insya Allah tidak terjadi lagi kejahatan roll. Ini terdengar suara adzan ya. Ini saya akan turun dulu. Nanti akan saya lanjut lagi. Coba perhatikan, ini alat yang saya gunakan ini adalah ada tiangnya kurang lebih 20 cm ya. Ini tiangnya bisa menggunakan besi ataupun siku ataupun apa saja. Di bawah ada plat 3-5 mili. Nanti dielas sama tiangnya. Dan di atas itu ada baut 14, kurang lebih panjangnya 10 cm bisa, 10-12 cm bisa. Tapi jangan terlalu panjang. Nanti ada mur satu lagi untuk mengancingnya ini. Nah, ini murnya, posisi untuk mengancing ini kan dilonggarkan dulu. Nah, ini posisi roll udah kencang ya. Posisi rollnya udah kencang, udah standby. Ini anggaplah ini gabah udah turun waktu proses penggilingan padi ini. Ini posisi ini rollnya saya kencangkan dulu untuk setirnya ya. Setirnya saya kencangkan dulu. Kalau udah, anggaplah ini udah proses pecah kulit. Nah, ini dikendorkan dulu kawat koplingnya, kawat rem pun bisa ini untuk motor. Lalu dikencangkan. Nah, lalu dikunci dengan baut 14 yang satu lagi. Bautnya tadi keadaan hidup, fungsinya untuk mengunci baut 14-nya ini supaya tidak geser ke kanan maupun ke kiri. Dah, ini prosesnya udah selesai ya teman-teman ya. Sehingga sampai di sini ini nggak ada lagi istilahnya kejahatan roll. Kenapa saya menggunakan jenis kabel kopling ataupun kabel ini ya, kabel rem ini? Karena ini elastis, dia bisa kedorong ke depan. Kalau istilahnya waktu proses pecah kulit ini kan itu kadang-kadang kan ada batu, ada baut segala macam itu kan. Ini dia bisa mendorong ke depan, tapi baliknya nanti ke belakang, nanti nggak serta-merta gitu. Dia ketahan, nggak serta-merta sampai ganjet lagi sama roll yang satu lagi. Begitupun waktu gabah itu habis, karena ini kan roll yang depan ini kan ditarik oleh kabel kopling ini kan. Nanti setelah proses penggilingan selesai, pergerakan roll nanti ke belakang ini nanti kan harusnya kalau nggak dipasang ini kan baliknya sangat kasar ya, karena posisi per tadi yang saya pasang tadi posisi sangat kencang, sangat kuat kan. Kalau nggak saya pasang alat ini, sangat rawan terjadi kejahatan roll. Tapi alhamdulillah selama ini aman ya, saya pakai alat ini sebenarnya sangat mudah dan gampang ya. Dan dibilang ini matic ini. Dan ini mungkin pengoperasian sekarang ini mungkin lebih mudah kalau dibandingkan dengan Yanmar ini. Jenis mesinnya ini saya bilang ini sangat lebih mudah. Dengan alat yang sangat sederhana ini, alhamdulillah selama ini sangat membantu lagi pekerjaan saya dalam proses penggilingan padi, karena tidak ada lagi istilahnya kejahatan roll. Dan walaupun 2-3 jam itu
selama proses penggilingan ataupun pecah kulit, nggak perlu lagi memutar pergerakannya setirnya ya. Sangat membantu sekali. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kritik dan saran mohon ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.